Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan Hasibuan. Saat ini saya sedang mengajar di SD Negeri 056636 Kelantan, Kabupaten Langkat. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga setiap pertemuan menjadi pertemuan yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna tidak hanya sekedar menghafal fakta, tetapi bagaimana menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata para murid. Selama ini murid belajar dengan bosan dan jenuh, yang mengakibatkan penurunan motivasi dalam belajar. Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Saya harus berubah. SD Negeri 056636 Kelantan terletak di kawasan Pertambakan Udang. Situasi ini saya manfaatkan sebagai sumber belajar yang menarik dan menyenangkan dengan cara mengajak siswa untuk mengamati langsung seperti apa ekosistem tambak udang. Dengan berkolaborasi langsung dengan peternak udang, para murid akan mendapatkan fakta-fakta baru yang mungkin mereka tidak dapatkan di buku teks pelajaran mereka. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengetahui pengetahuan kalian sebelum masuk ke dalam pembelajaran ekosistem. Ini adalah langkah awal yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar murid sebelum masuk ke materi ekosistem. Para murid diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur. Kemudian didapatlah hasil sebagai berikut. Yang pertama, 30% murid belum memahami apa saja ciri-ciri makhluk hidup dan interaksinya. Yang kedua, sebanyak 40% murid sudah memahami materi. Sedangkan 30% sisanya bahkan sudah mampu menjelaskan konsumen puncak dalam rantai makanan. Berdasarkan data tersebut, saya membagi murid menjadi 3 kelompok dan menyelaraskan tujuan pembelajaran untuk masing-masing kelompok, sehingga terciptalah diferensiasi konten sebagai berikut. Beri hormat kepada Bapak Guru. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa, memberikan afirmasi positif, dan memainkan beberapa ice breaking untuk mencairkan suasana. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Apa saja komponen-komponen penyusun ekosistem? Bagaimana rantai makanan yang ada di ekosistem, serta interaksinya. Oleh karena itu, untuk mendalami materi ini, nanti Bapak akan mengajak kalian untuk pergi ke tambak udang, mengamati langsung bagaimana ekosistem tambak udang yang ada di sana. Oleh karena itu, sebelum kita menuju tambak udang, kita diskusi terlebih dahulu, sesuai dengan kelompok-kelompok yang Bapak bentuk. Tujuan akhir kelompok ini, kalian nanti akan membuat sebuah proyek. Silahkan nanti kalian diskusi dengan bantuan asisten virtual yang akan Bapak berikan untuk setiap kelompok. Di dalam laptop itu ada asisten virtual, namanya Gemini. Apa namanya? Gemini. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan kepada setiap kelompok untuk menentukan proyek akhir apa yang ingin mereka buat. Kemudian, saya memberikan pertanyaan panduan untuk didiskusikan pada masing-masing kelompok dengan mengikuti petunjuk pada lembar kerja. Setiap kelompok dapat berdiskusi dengan bantuan Gemini, sebuah artificial intelligence. Gemini mendorong murid untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Gemini juga dapat membantu siswa belajar lebih cepat dan lebih efektif dengan memberikan penjelasan yang jelas serta contoh-contoh yang relevan. Saya menganalogikan Gemini seperti seorang teman belajar yang sangat pintar dan selalu siap untuk membantu mereka. Berikut adalah penentuan proyek berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan bantuan Gemini. Setelah saya menjelaskan kepada murid bagaimana langkah-langkah pembelajaran, saya kemudian mengajak siswa dengan tertib menuju tambak udang yang ada di dekat sekolah. Ini adalah Pak Legimin, pemilik tambak udang. Kegiatan di tambak udang ini terbagi menjadi 2 aktivitas.
yaitu pengamatan dan tanya jawab dengan Pak Legimin. Sebelum murid melakukan pengamatan, saya mempersilahkan Pak Legimin untuk memberikan instruksi mengenai apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh murid selama melakukan pengamatan. Kelompok 1 sibuk mencatat informasi tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di tambak udang. Kelompok 2 mengumpulkan beberapa informasi melalui tanya jawab bersama dengan Pak Legimin. Kelompok 3 mendokumentasikan pengamatan mereka melalui foto dan video dari HP mereka. Setelah melakukan pengamatan, mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Legimin dan melihat langsung bagaimana kehidupan udang di ekosistem tersebut. Nah ini ya. Nah, inilah umur 23 hari ya. Di pertemuan berikutnya, setiap kelompok sudah memiliki bahan dan informasi yang akan dituangkan dalam sebuah proyek. Peran saya dalam aktivitas kali ini adalah sebagai fasilitator yang mendampingi dan memberi masukan kepada setiap kelompok. Pendekatan ini adalah wujud dari diferensiasi proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran kelompok merupakan strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Berikut adalah hasil presentasi dari setiap kelompok. Kelompok 1 membawa akuarium mini yang berisikan udang kecil hidup beserta komponen abiotik dan biotik di dalamnya. Kelompok 2 membuat diorama rantai makanan ekosistem tambak udang dengan menggunakan bahan-bahan seperti styrofoam dan gambar-gambar pendukung yang sudah dicetak. Kelompok 3 membuat video blog yang menceritakan bagaimana kondisi yang ada di ekosistem tambak udang, serta tantangan yang dihadapi oleh peternak udang dalam menjaga ekosistem tambak tersebut. Pada tahapan akhir, saya melakukan refleksi dan asesmen kepada seluruh murid secara lisan satu persatu. Dengan asesmen secara lisan, saya dapat mengetahui secara lebih konkret sejauh mana setiap individu murid dalam memahami materi. Dengan demikian, saya dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan personal kepada mereka. Kalau komponen abiotik yang ada di tambak udang ada pasir, lumpur, rumput, batu. Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang ekosistem adalah di sekitar kita banyak sekali ekosistem. Oleh karena itu kita sebagai siswa ataupun manusia yang ada di sekitarnya, kita harus menjaga ekosistem itu agar tetap seimbang. Demikianlah pembelajaran kita tentang ekosistem kali ini. Proyek-proyek yang kalian lakukan sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Rizky sangat bagus. Saya jadi termotivasi untuk melakukan yang sama. Apa yang dilakukan oleh Pak Rizky itu dapat memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Pembelajaran ekosistem kali ini sangat menyenangkan. Saya bisa belajar langsung dari sumbernya. Tugas yang diberikan juga sangat menarik, seperti membuat ekosistem mini tambak udang. Dengan praktik baik yang dilakukan oleh Pak Rizky, saya berharap dapat menjadi pemantik bagi guru-guru lain untuk melakukan praktik baik berikutnya. Insya Allah nantinya saya berharap ilmu ini bisa bermanfaat berkelanjutan, intinya seperti itu. Diwajibkan anak-anak kami ini diberi ataupun pandangan-pandangan untuk lingkungan hidupnya itu diwajibkan dia mengerti untuk kemajuan anak-anak kita nantinya. Oke.